Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dimana dengan nikmatnya kita bisa selalu beribadah kepadanya dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kenikmatan, sehat jasmani dan rohani, agar bisa selalu melakukan amal ibadah, dan juga kita juga selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan hidayah, agar bisa terus jalan di Shirathal Mustaqim. Di video kali ini saya ingin meresum PBAK Fakultas hari pertama pada tanggal 2 hari Kamis bulan September 2021. Dekan Fakultas Humaniora Dr. Muhammad Faisal MAG. Beliau mengatakan, banyak kawan-kawan kita yang tidak mengenyam pendidikan sarjana. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah lulus di UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin untuk menjadi mahasiswa yang sukses, yang tidak hanya bisa diraih dengan tidak bertanggung jawab. Maka kita nanti dituntut untuk bertanggung jawab. Pasti setiap tanggung jawab ada tantangannya. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Pepatah Inggris mengatakan no pain no gain. Dan tidak ada manusia yang terlahir tanpa tantangan. Kedua, Ketua Senat Fakultas Humaniora M. Fikri Al-Ghazali. Beliau menyampaikan, nilai adalah hasil dari perjuangan di bangku kemahasiswaan, dan nilai adalah bukti bahwa Anda itu mampu baik secara pikiran dan perilaku. Dan jangan terlalu fokus pada organisasi di universitas, karena kembalilah kepada niat tujuan kita untuk menuntut ilmu di UIN Maulana Malik Ibrahim. Apabila niat awal kita menuntut ilmu di UIN Maulana Malik untuk belajar, maka kita akan mendapatkannya. Apabila kita ingin masuk ke UIN Maulana Malik hanya ingin ke organisasinya saja, maka kita akan juga mendapatkannya. Pesan dari Ketua Senat Fakultas Humaniora adalah, jadilah mahasiswa aktivis dan akademik. Ketiga, Ketua Dema Fakultas Humaniora M. Iqbal Al-Farizi. Beliau menyampaikan, menjadi mahasiswa tidaklah mudah. Tugas mahasiswa bukan hanya belajar, akan tetapi ketika ada peraturan-peraturan yang sewenang-wenang, maka kita mahasiswa untuk menegakkan keadilan. Maka dari itu, ayo berubah dari bangku siswa menjadi mahasiswa. Ketika kita dituntut untuk menjadi mahasiswa ialah 1. Belajar bagaimana cara berpikir, 2. Belajar bagaimana cara untuk melakukan, 3. Belajar bagaimana cara untuk menjadi diri sendiri, 4. Belajar bagaimana cara bermasyarakat. Yang keempat, Wakil Dekan Bidang Akademik yang oleh Dr. Hakimi MPD. Beliau mengatakan, sistem perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim ada 1. Sistem SKS, sistem kredit semester, 2. Beban SKS yang harus ditempuh selama 8 semester mahasiswa yaitu 150 SKS. Gelar, ketiga, gelar. Lulusan Fakultas Humaniora akan memperoleh gelar SS untuk sarjana Inggris dan SHUM untuk sarjana sastra Arab. 2. Sistem evaluasi.
Sistem evaluasi ada UTS dan UAS. PKLI ujian praktek kerja lapangan. Ketiga, ujian komprehensif, ujian secara menyeluruh setelah menempuh semua mata kuliah. Skripsi, terakhir skripsi, karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana untuk mendapatkan dengan penilaian. Karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana dengan menyertakan penelitian sebagai syarat menyandang gelar sarjana. Ketiga ialah ada PKL, pembinaan profesi keahlian untuk mahasiswa dilaksanakan melalui program magang. Profesi keahlian di Fakultas Humaniora ada 1. Pariwisata, 2. Pengajaran, 3. Terjemah, 4. Jurnalistik, keempat ada perfilman, dan 5. ada diplomat. Tugas akhir bagi sarjana sastra Arab ialah menggunakan bahasa Arab bagi skripsinya, menggunakan bahasa Arab bagi sastra Arab, dan bisa menggunakan bahasa-bahasa lain, dan itu akan mendapatkan nilai bonus. Materi kelima yang disampaikan oleh Wakil Dekan AUPK ialah Dr. Mosoma MSI MPD. Keuangan UKT, uang kuliah tunggal yang bukan SPP. SPP jumlah pembayaran setiap mahasiswa sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. UKT ini sharing pembayaran, saling membantu, ringan sama dijinjing, berat sama dipukul. Banding UKT. Banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Pengumuman selalu dilakukan secara online. Demikian juga pemberkasannya. Banding UKT bisa makin turun, 1 grade bisa juga naik. Selain itu ada fasilitas mahasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa, beasiswa prestasi, LPDP, Elzawa yaitu lembaga zakat dan wakaf milik UIN Malang, dan berbagai lembaga lainnya. Materi kelima, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang disampaikan oleh Dr. Galuh Nurrohmah MPD MED. Visi Fakultas Humaniora ialah terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Misinya ialah memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Tujuannya ialah memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. 2. Memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. 3. Memiliki jiwa pemimpinan, sosial, dan kepeloporan. 4. Memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Program-program pembinaan dan pengembangan di Fakultas Humaniora. 1. Peningkatan spiritual dan keluhuran akhlak. 2. Pengembangan penalaran dan keilmuan. 3. Pengembangan potensi, minat, dan bakat. 4. Pengembangan profesionalisme. Terakhir, pengabdian masyarakat. Strategi umum dan pembinaan dan pengembangan ada 1. Terprogram, 2. Sinergis, 3. Bertahap dan berkembangan, 4. Demokratis, dan terakhir koordinasi dan kolaboratif. Organisasi mahasiswa intrakampus ialah ada DEMA, SEMA, dan HMJ. Komunitas bakat dan minat ada 1. Komunitas peneliti, 2. Komunitas kaligrafi, 3. Komunitas debat, 4. Komunitas penulisan kreatif, 5. Komunitas karawitan, 4. Komunitas tari, 6. Komunitas film, 7. Komunitas jurnalistik, 8. Al-Jalalain.
Surat kredit kegiatan mahasiswa atau singkatannya SKKM. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non-akademik diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut SKKM. SKKM digunakan sebagai syarat ujian komprehensif. Syarat SKKM adalah 150 kredit. Hak mahasiswa ialah memperoleh pendidikan, pembimbingan, dan pengarahan, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai, ketiga, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Keempat, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Kelima, memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Dan terakhir, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Ini materi ke berapa ya? Tiga, 4, 5, 6. Nah, sekarang materi ke-7. Staf bagian administrasi akademik kemahasiswaan yang disampaikan oleh MH Asnan Fanami SEMM. Layanan administrasi akademik ada layanan ujian profesional skripsi, kedua layanan ujian skripsi, ketiga layanan ujian komprehensif, keempat layanan distribusi KHS, kelima layanan praktik kerja lapangan atau yang disebut PKL, keenam layanan kegiatan yudisium, dan terakhir layanan bebas tanggungan kegiatan wisuda. Layanan administrasi umum ada layanan surat keterangan mahasiswa, kedua layanan legalisir, tiga layanan peminjaman peluang dan peralatan. Layanan administrasi keuangan ya ada 1 layanan dukungan dana kegiatan umum. Dan materi terakhir ialah sistem perkuliahan bagi mahasiswa baru angkatan 2021 yang disampaikan Dr. Embun Rasid, SS, MPD. Masa studi dalam perkuliahan 1. Masa studi dalam perkuliahan paling cepat 8 semester, paling lama 14 semester. Akreditasi dan sertifikat. Terakreditasi A dan mendapatkan sertifikasi internasional. Terakreditasi Fakultas Humaniora ialah A dan mendapatkan sertifikasi nasional AUINKA. Jalur masuk calon mahasiswa bisa mendaftar melalui jalur tes SNMPTN, SBMPTN, SNMPTKIN, UMPTKIN, mandiri tulis dan prestasi mandiri luar negeri dan beasiswa teladan. Jumlah dosen dan tendik terdapat 32 dosen tetap di program Bahasa dan Sastra Arab lulusan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri dan 18 tenaga kependidikan. Gelar lulusan S.Hum bagi sastra Arab akan menyandang S.Hum sarjana humaniora. Kemudian visi misi bahasa dan sastra Arab. Terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlak ulul albab. Kedua, menghasilkan sains sastra Inggris yang relevan dan berdaya saing tinggi. Tujuan 1. Memberikan akses ke pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Kedua, menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bidang kajian program studi bahasa dan sastra Arab. 1. Keterampilan bahasa, istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Komponen bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Ketiga, konsep dan teori bahasa, ilmu lughah, ilmu kebahasaan.
Keempat, ilmu-ilmu kebahasaan naluri, pragmatik, fonologi, dan morfologi, sintaksis, dan semantik, dan yang lain-lainnya. Keunggulan sastra bahasa dan prodi sastra bahasa dan sastra Arab. 1. Terakreditasi A dan PT selama 3 hari. 2. Mendapatkan sertifikasi internasional AUKIA. 3. Dosen kompeten di bidang bahasa dan sastra Inggris, lulusan perguruan tinggi bereputasi baik dalam maupun luar negeri. Dan masih baik keunggulan lain-lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada PBAK Fakultas hari pertama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.